Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Tika. Wah, seru sekali ya petualangan hari ini anak-anak. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah berada di pendopo pojok Kang Pisman ya Pak? Betul. Iya, Bu Tika kali ini ditemani oleh Bapak pendamping yang hebat nih, di mana lingkungan di sini bersih, asri, dan terjaga serta terawat ya Pak ya. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Tatang Sobarna. Oh, Pak Tatang ya. Oh, anak-anak nanti kalau ke sini panggil Pak Tatang ya. Ya. Oke, Bapak di sini pojok anak-anak nih ingin tahu ya Pak ya, apalagi di tema field trip kali ini adalah rumahku nyaman begitu Pak. Kemudian sekolahku asri dan kotaku yang bersih nih Pak. Nah, salah satunya pojok Kang Pisman ini apa ya Pak? Jadi pojok Kang Pisman ini sesuai dengan namanya pojok Kang Pisman. Kang Pisman ini singkatan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Tentunya karena ada sampah, Ya. nah kita bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita ketahui sampah organik itu kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak bisa penyakit karena didatangi sumber pembawa penyakit. Nah, di pojok Kang Pisman ini sampah diolah menjadi nilai yang lebih bermanfaat. Contohnya sampah organik kita buat jadi pakan, bisa pakan ternak, pakan ikan, dan pakan lele. Nah, keduanya sampah organik juga bisa dibuat kompos. Kompos itu kan pupuk organik, bisa kompos cair atau kompos padat. Nanti kalau adik-adik bisa datang berkunjung ke pojok Kang Pisman, nanti kakak perlihatkan bagaimana mengolah sampah dan memanfaatkannya. Di sini ada ayam petelur, ada ikan, ada lele, di mana pakannya itu berasal dari sampah organik, sisa makanan dan sisa masakan. Itu adik-adik. Iya. Wah, anak-anak seru ya pojok Kang Pisman ini. Kalau begitu, ayo kita lihat ada apa di pojok Kang Pisman. Nah, ini di sini tuh ada sumber sampah ya. Sumber sampahnya itu sampah rumah tangga yang ada di pendopo di sini. Ada sampah kebun dan ada sampah taman. Di mana dibagi dua, ada sampah basah. Sampah basah ini sisa makanan dan sisa memasak, ya kan? Nah, terus ada sampah kering berupa daun-daun dan ranting kering. Nah, sampah basah ini kita olah, ada yang menjadi pupuk. Nah, ini kalau ini kebetulan biogas belum, tapi intinya sampah basah ini bisa dibuat untuk biogas. Terus sampah basah juga dibuat pakan. Terus ada sampah basah juga kayak kulit buah-buahan atau sayuran dibuat eco engine, di mana eco engine ini bisa berfungsi untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Eco engine ini nanti detailnya bisa saya share itunya ya. Nah, pupuknya ini ada pupuk padat, ada pupuk cair. Nanti kita bisa lihat ya prosesnya. Jadi dari mulai pengumpulan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan penampungan, baru pengolahan. Nah, pakan sendiri ada pakan hewani, ada pakan nabati. Pakan hewani berupa mangkok di sini. Nanti bisa lihat di dalam perkembangan mangkoknya seperti apa. Ada juga kasting. Kebetulan kalau kasting ada di luar. Nah, terus yang pakan nabati ini kita nanam juga ajola. Nanti ada di luar, bisa dilihat juga ajola prosesnya seperti apa. Ada ajola, terus ada siles. Jadi pakan fermentasi. Kalau di luar negeri kan kalau misalnya kayak domba, kayak sapi, kayak kuda itu ada makanan kering nih, ya kan? Nah, itu namanya hai. Nah, itu siles yang dikeringkan. Gitu. Jadi untuk meningkatkan proteinnya atau apa-apa ada di siles. Siles ini bisa berupa daun-daunan, tadi ajola, atau sampah organik itu sendiri bisa dikumpulkan. Nah, yang kedua nih, sampah kering nih.
Jadi ada pembagian sampah basah dan sampah kering. Nah, sampah kering sendiri bisa jadi pupuk, bisa jadi pakan juga, nanti buat silase juga, silase. Ada untuk treatment. Nah, ini treatment ini salah satunya ini untuk ayam nih. Bagaimana ayam ini kotorannya nggak sampai berbau keluar. Jadi kan kalau kotoran ayam itu kalau udah terdegradasi akan menjadi amonia, akan mencemari lingkungan. Nah, supaya tidak keluar, yang pakai tepung daun salah satunya. Barangkali itu yang ada di pojokan Pisman yang saya bisa jelaskan di sini. Iya, oke. Baiklah anak-anak, itulah dia pojokan Pisman. Oke, seru sekali ya. Sehingga anak-anak sudah mengetahui sekarang. Seperti di sekolah juga kita sudah memilah sampah organik, yaitu basah dan kering. Wah, sekarang ilmu anak-anak semakin bertambah ya. Kalau begitu, ayo sekarang kita lihat kembali. Nah, ini dia anak-anak. Ini adalah alat-alat sebagaimana tadi dijelaskan adalah proses pengolahan sampah. Wah, bagaimana ini Pak? Ini alat-alatnya apa coba Pak? Nah, ini adik-adik. Ini ada berupa galon ya Pak ya? Betul. Jadi begini, sampah organik yang sudah terpilah, Iya. sampah organik yang sudah terpilah, yang namanya sampah organik yang sudah terpilah, yang sisa makanan, sisa masakan, kenapa disebut sampah basah? Iya. Karena banyak mengandung air. Oh, basah itu karena banyak mengandung air ya Pak? Oke. Betul. Apalagi buah-buahan. Iya, Nah, buah-buahan. makanan setelah terpilah, airnya dikeluarin dulu. Oh, air dari sampah basah tersebut ya Sampah Pak? basah. Gitu. Iya. Nah, dimasukin ke namanya reaktor basiman. Oh, jadi ini airnya saja yang dimasukkan ke sini ya Pak? Nah, sampah Oh, sampah basahnya sampahnya. itu. Oh iya, Kalau oke. mau percepat, ditambahin gula. Oh, ditambah gula anak-anak. Gula, sedikit Wah, aja. sedikit gitu ya Pak ya? Betul, Oke. gitu kan. Tambah gula ya, tapi jangan ditambah kopi ya Pak ya? Oh jangan, jangan. Ya baiklah. Nah, nanti setelah 2-5 hari, Oh 2-5 hari. ada keluar nih cairan sini. Oh cairan keluar dari sini. Tuh. Ya. Iya, kita tampung. Oh ditampung jadi ya. Di sini masukin ke Oh botol. dimasukkan ke botol anak-anak, ditampung. Ini nih botol-botolnya, ya kan? Terlihat ya. Betul. Nah ini adalah hasil tampungannya ya Pak ya? Betul. Nah, hasil tampungan ini Iya betul. sudah merupakan pupuk cair. Oh. Nah, ini yang seperti tadi pupuk Seperti cair. tadi itu ya. Oh berarti ini tuh sudah merupakan pupuk cair ya. Iya. Jadi bisa langsung digunakan ya Pak Bisa ya? digunakan. Oh bisa digunakan Jadi anak-anak. satu tutup botol, Iya, satu. tinggal ditambah air, udah Air. disiramkan aja. Oh disiramkan ke Ke sayuran, iya, tanaman. tanaman. Oh iya ya. Nah anak-anak di rumah kayaknya ini bisa diterapkan ya Pak ya di rumah untuk membuat pupuk alami begitu. Nah, Oke selanjutnya Pak. Selanjutnya kan ada yang padat nih. Iya. Yang padat. bisa langsung masuk komposter. Iya. Ada juga yang padat kita masukin langsung dikasih ini untuk makan maggot. Oh untuk makan. Maggot. Iya. Jadi si maggot ini sendiri, Iya. itu tadi pakan yang berasal dari hewani. Oh, pakan yang berasal dari Hewani. hewani. Oh, iya betul. Tuh, lihat ini maggot Oke, di sana. anak-anak, nah ini adalah beberapa peralatan ya Pak ya. Ini tabung-tabung untuk tadi itu ya anak-anak memisahkan sampah pengolahan sampah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini kalau ini hasilnya ya Pak ya. Oke, kalau ini adalah hasilnya yang sudah bisa menjadi pupuk ya Pak ya. Nah, ini pupuknya seperti ini. Ini pupuk cairnya. Oh, pupuk cair yang tadi itu ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau dikomposkan sampai itu pupuk padatnya. Ya, jadi anak-anak ini adalah hasil dari pengolahan sampah tadi ya, yang cair dan bisa langsung digunakan untuk untuk tanaman ya Pak ya, seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak ini ada Pak? Nah, kalau ini cangkang kupas. Oh, cangkang kupas. Kita harus lihat dulu BSS-nya dulu ya. Oh iya betul. Oke. Nah anak-anak, nah ini adalah ruang tempat memberi makan ya Pak. Nah tadi sampah yang basah itu ya, sampah basah yang sisa dari airnya itu, sampahnya itu berguna untuk memberi pakan hewan ya Pak ya. Betul. Coba bagaimana itu Pak?
Nah, tadi kan udah dijelaskan ya adik-adik, sampah organik dikeluarin dulu airnya, gitu kan, biar nggak terlalu basah. Yang cairannya untuk pupuk. Nah, sekarang yang padatnya dikasihkan ke maggot. Nah, ini maggot ini adalah larva lalat tentara hitam. Oh, larva Lalat tentara hitam, Pak. Oh. Yang biasa dikenal dengan lalat BSF. Oh, lalat BSF. Nah, inilah yang tadi disebutkan pakan hewani. Oh, pakan hewani ya. Nah, ini sampah organik yang padat Ya. dimasukkan ke Nah, ini, coba lihat tempat anak-anak. pengejarannya. Iya, betul. Nah, ini. Nah, ini magotnya Iya. ini. Nih, lihat. Nah, ini. Oh, iya. Nah, hasilnya Hasilnya udah 7 sampai 10 hari. oke, 7 sampai 10 hari. Ini bisa digunakan untuk pakan. Oh, untuk pakan ya, Pak? Pakan. Apa saja, Pak, ini? Pakan ternak, Oh, pakan ternak, pakan ikan, pakan ikan lele. Oh, pakan ikan lele juga. Iya. Wow. Berguna sekali ya, Pak ya, dari sampah basah tadi ya, Pak ya. Keren. Nah, berarti di sini kita akan mendapatkan 2 produk. Iya, Adik-adik. betul. Satu produk yang pakan Iya. bagus seperti ini. Iya, betul. Yang kedua ini Oh. komposnya bagus sekali. Oh, jadi bubuknya juga ini bisa dijadikan kompos juga ya, Pak? Betul. Oh, iya. Berarti memang dari sampah itu ya anak-anak, kalau kita olah dengan maksimal dan kita juga tahu ilmunya ya, Pak ya, Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali ternyata ya. Oh iya, Bapak terima kasih ya atas penjelasan hari ini di pojok Kang Wisma. Semoga nanti Bapak bisa bertemu dengan anak-anak langsung di sekolah ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak sekali ya ilmu yang kita dapat di pendopo. Ternyata sampah itu bisa kita olah menjadi barang yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Raya Bandung yang akan dijelaskan oleh Bu Imas. Ya, anak-anak tadi sudah mengikuti tur kita hari ini. Kita sudah berkunjung ke berbagai tempat. Nah, di sini kita sudah berada di namanya Masjid Raya Bandung. Ini adalah tur terakhir kita pada field trip sekarang. Untuk saat ini kita akan dijelaskan oleh Bu Imas. Silakan Bu Imas. Halo anak-anak, assalamualaikum. Ya, hari ini Ibu berada di sini mengikuti field trip kelas 1. Alhamdulillah, ini perjalanan terakhir kita sampai ke Masjid Raya Bandung. Ya, kita lihat dari sini ya. Masjid Raya Bandung ini dulu disebut dengan Masjid Agung Bandung. Masjid ini terletak di tengah-tengah kota Bandung. Dan anak-anak, masjid ini ternyata sangat luas ya. Di depan masjid ada padang rumput, kemudian di dalamnya juga sangat luas. Bahkan masjid ini memiliki menara, 2 menara yang disebut juga dengan menara kembang. Nanti anak-anak kapan-kapan boleh mampir ke sini, dan konon kabarnya menara itu kita bisa naik ke atas. Dari atas menara kita bisa melihat keindahan kota Bandung. Ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini juga Ibu mampir ke sini dan sudah sholat zuhur sama teman-teman Ibu yang lain. Nah, kalau nanti kalian jalan-jalan, ya, sudah waktunya sholat, maka kalian jangan lupa harus mampir dulu ke masjid. Laksanakan dulu juga kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Ya, seperti halnya sholat Masjid Raya Bandung ini, ya, banyak kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini. Ya, misalnya ada itikaf berjamaah, kemudian sholat 5 waktu berjamaah, kemudian tabligh akbar dan lain-lain. Masjid ini menjadi pusat pusat dakwah Islam yang ada di kota Bandung ya. Kemudian anak-anak sekilas Ibu cari info, ternyata masjid ini berdiri di atas sana seluas 8 hektar. Wah, kebayang ya, 8 hektar itu seperti apa luasnya.
dan mesin ini terdiri dari beberapa lantai. Kemudian menaranya pun konon kabarnya sampai menjulang tinggi melebihi 80 meter. Wah, subhanallah ya. Jadi anak-anak, nanti kalau kalian berada di perjalanan melewati masjid ini, silakan anak-anak lihat, mampir untuk sholat, kemudian untuk lima waktu. Nah, mungkin itu saja ya dari Ibu. Ya, mungkin itu saja dari Ibu dan anak-anak. Kalau dilihat lingkungannya, tanya saya, subhanallah. Anak-anak, ternyata lingkungan di dalam masjid itu sangat bersih. Ya, alhamdulillah kebersihannya terjaga. Sampai di luarnya pun terlihat asri, tidak ada kotoran, tidak ada sampah yang berserakan. Jadi anak-anak biasakanlah hidup bersih meskipun di rumah, apalagi ini lingkungan masjid. Jadi mungkin itu saja ya dari Ibu untuk pengenalan mengenai Masjid Raya Bandung. Kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya silahkan bertanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berkeliling kota Bandung. Anak-anak tadi sudah melihat berbagai bangunan-bangunan yang ada di kota Bandung. Juga anak-anak melihat ya bahwa kota Bandung itu asri, bersih, dan juga nyaman. Nah, anak-anak, ternyata ada profesi yang bisa membuat kota Bandung itu bersih dan nyaman. Siapa ya kira-kira? Anak-anak, ya kalian sudah melihat kan kebersihan kota Bandung. Nah, jadi kota Bandung ini bersih karena ada orang-orang yang membersihkannya. Bukan hanya orang-orang yang membersihkannya, tapi kita juga sebagai warga kota Bandung harus sadar akan kebersihan. Nah, tapi kita akan lihat siapa sih yang suka membersihkan sampah di kota Bandung. Nah, salah satunya adalah Ya, anak-anak, sekarang di depan kita sudah ada Kak Laras. Nah, Kak Laras ini adalah tour guide kita selama perjalanan mengelilingi kota Bandung. Tadi juga anak-anak sudah melihat ya bahwa kota Bandung itu sangat bersih. Ya, siapa yang menjaganya? Kita sebagai warga, juga ada yang profesional. Nah, di sini Bu Dila mau mengajak anak-anak untuk mendengar apa saja sih tugas Kak Laras ini sebagai tour guide Bandros. Ya, Kak Laras, selamat siang Kak Laras. Siang, Teh. Nih, teman-teman di level 1, anak-anak Salman pengen tahu tugas Kak Laras sebagai tour guide itu apa aja sih? Jadi tugas Teh Laras itu memberikan informasi sama penumpang-penumpang atau tamu-tamu yang naik bandros. Nah, rutenya itu ada yang ke Braga, Gedung Sate, Balai Kota, nanti balik lagi ke alun-alun. Gitu. Jadi tugasnya memberikan informasi. Kalau tour guide itu biasanya kakak kerjanya setiap hari atau seperti apa? Untuk jadwal, memang udah ada jadwal dan diatur gitu ya. Jadi nggak terlalu tiap hari gitu. Oh, itu teman-teman berarti tour guide itu tidak tiap hari melayani yang ingin menaiki bandros ini. Kak Laras, salah satu yang kemampuan apa nih, ilmu apa yang harus dikuasain Kak Laras sehingga Kak Laras bisa menjadi tour guide? Sebenarnya sering baca gitu ya, banyak banget referensi buku sejarah tentang kota Bandung. Sebenarnya kalau untuk berbicara dengan sejarah, sebenarnya itu emang banyak sih ya referensinya gitu ya, pendapat-pendapat sejarawan untuk kota Bandung. Nah, Laras ngambil jalur benang merahnya aja gitu, intinya aja. Nah, itu yang bikin Laras tahu oh kota Bandung itu seperti ini, dan nanti Laras bakal share ke penumpang-penumpang yang naik bandros. Dan alhamdulillah semenjak penumpang-penumpang yang naik bandros sama Laras dijelaskan memahami gitu ya. Ini satu lagi Mudah nih, memahami. yang satu lagi nih Kak Laras, hal pengalaman berkesan apa selama Kak Laras menjadi tour guide bandros? Bisa bawa Bapak Ridwan Kamil. Wah, teman-teman bisa membawa Bapak Ridwan Kamil. Tahu Bapak Ridwan Kamil itu siapa? Bapak Gubernur, Bapak Gubernur. Terus apa lagi Kak Ibu Laras? Atalia, terus artis-artis yang lagi main ke Bandung. Masya Allah. Terus
siapa lagi ya? Banyak sih. Ya, tuh anak-anak Udah 3 tahun soalnya. oh, ya. Tuh anak-anak jadi ada manfaatnya bukan anak-anak jadi profesi sebagai tour guide itu ternyata sangat membantu sekali untuk para wisatawan atau wisatawan lokal atau luar untuk mengetahui sejarah Kota Bandung ya. Dan tadi kata Kak Laras bahwa ilmu itu penting, dengan membaca ilmu itu akan bertambah. Anak-anak akan semakin pintar dengan cara membaca. Juga tadi dengan melihat wisata Kota Bandung, kota kita bersih. Jadi rumah kita bersih, sekolah kita bersih, dan lingkungan Kota Bandung juga bersih. Oke, terima kasih Kak Laras untuk wawancaranya hari ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Anak hebat, terima kasih ya hari ini sudah menyaksikan video field trip kita yang pertama. Nah, anak-anak sudah berkunjung, tadi anak-anak sudah melihat videonya bahwa kita banyak sekali mengunjungi tempat-tempat di Kota Bandung. Yang pertama, Bandung itu adalah bersih. Nah, anak-anak bersih itu ternyata ada pekerja atau ada sebuah profesi yang bisa membuat kota kita bersih. Siapa ya kira-kira anak-anak mau tahu? Coba. Oke anak-anak, selain menjaga kebersihan itu dengan membuang sampah pada tempatnya atau menyimpan sampah pada tempatnya, ternyata menjaga kebersihan itu salah satunya dengan tidak menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik atau menggunakan barang-barang yang bisa digunakan ulang. Contohnya menggunakan tumbler. Nah, jadi ketika kalian memang mau minum sesuatu itu harus menggunakan tumbler seperti ibu guru yang ada di belakang ini. Ya. Oke, anak-anak sudah lihat kan? Nah, anak-anak juga nanti di rumah jangan keseringan membeli minum-minuman yang menggunakan botol plastik. Dan jangan membeli makanan-makanan yang menggunakan bahan-bahan plastik karena plastik itu susah sekali untuk diurai. Oke? Sekian dari Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.